Bukannya menangis atau bersedih, kedua wanita ini malah terlihat pasrah dan senang-senang saja ditahan di istana raja. Kedua wanita ini adalah Ji-young dan Gil-geum. Ji-young adalah seorang koki yang berasal dari tahun 2025 yang sudah berpindah ke zaman kerajaan, tepatnya ratusan tahun lalu pada zaman Joseon di Korea. Ji-young ditemukan oleh raja dan dibawa ke istana. Sedangkan Gil-geum adalah teman baru Ji-young di masa ini yang tak sengaja bertemu juga dengannya di tengah hutan. Namun sepertinya kedatangan Ji-young membuat selir raja merasa gelisah sebab Ji-young cukup cantik di matanya. Raja yang sempat mendapat serangan saat berburu di hutan mengalami luka yang cukup parah di dadanya. Untunglah saat itu ada Ji-young yang menyelamatkannya. Selir Kang mencoba mempertanyakan alasan raja membawa wanita asing ke istana. Namun raja malah menjawab bahwa sebenarnya raja ingin memberikan pelajaran kepada Ji-young. Raja juga sempat berpikiran bahwa selirnya ini sedang cemburu. Tapi sepertinya perkiraan raja ada benarnya sebab selir Kang ingin mencari tahu dari mana Ji-young berasal. Kehidupan di istana kerajaan sepertinya memang sangat kompleks. Bahkan di dapur kerajaan, semua koki malah saling bergosip, bukannya fokus untuk memasak. Bahkan mereka saling membanggakan diri masing-masing untuk menjadi kepala koki di istana nantinya. Sebab kepala koki terdahulu baru saja meninggal dunia. Selir Kang yang gelisah pun mencoba mencari informasi tentang Ji-young dari sekretaris raja. Namun sekretaris tentu saja ada di pihak raja dan tidak memberikan informasi apapun. Entah mengapa selir Kang menjadi sangat gelisah dengan keberadaan Ji-young. Saat hari mulai malam, terjadi keriuhan di istana. Seseorang bertopeng tiba-tiba masuk ke dalam tahanan Ji-young dan mengajak Ji-young keluar dari tahanan sekarang juga. Prajurit kerajaan langsung menetapkan status siaga karena tahanan raja kabur. Namun sepertinya malam inilah hari keberuntungan Ji-young karena ada penyelamat yang datang kepadanya. Berita kaburnya Ji-young juga langsung sampai kepada selir Kang. Tapi sepertinya pria penyelamat tadi bukannya membawa Ji-young pada kebebasan deh. Terlihat mereka ke sebuah lapangan yang terdapat pertunjukan seperti barongsai zaman kerajaan yang dipenuhi dengan kembang api. Mereka sempat menikmati momen ini, namun saat musik berhenti dan salah satu pria bertopeng yang melakukan atraksi menunjukkan siapa dirinya, disinilah Ji-young sadar kalau ia tetap dalam masalah. Ternyata semua ini ulah sang raja yang ingin menjemput Ji-young dan ingin bertemu dengannya. Raja ini memang nyeleneh dan penuh atraksi. Bahkan untuk memanggil Ji-young, ia harus mengirim petarung terbaiknya sebagai atraksi yang menarik baginya. Gil-geum pun malah kepincut sama pria bertopeng yang dianggapnya penyelamat itu. Tapi apa sebenarnya tujuan sang raja melakukan atraksi seheboh ini? Saat sudah memberikan bayaran kepada petarungnya, raja juga memberikan pesan kepada orang ini untuk mencari siapa orang yang sudah menyerangnya saat berburu di hutan kemarin. Lalu tujuan berikutnya ternyata sang raja ingin memberikan pelajaran kepada Gil-geum dan Ji-young karena sudah sempat memperlakukannya dengan buruk saat pertama